Ya soleh pas di Ramadan aja, emang Ramadan ini karena pahalanya berlipat kita pol-polin dong. Salah mindset. Jadi orang kalau dikaitin dengan Ramadan itu ada yang memang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan Ramadan, mengadakan bulan Ramadan. Jadi orang yang bertakwa atau jadi orang yang hamba budak Ramadan dan jadi orang yang seperti binatang ternak kalau dikaitkan dengan Ramadan. Lebih sesat bahkan. Ya lebih sesat ya. Daripada binatang ternak, kagak mikir, nggak pakai mata untuk melihat ayat-ayat Allah, nggak pakai telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, kita mau termasuk golongan yang mana? Ya betul. Positif merawat Ramadan. Nomor 1 sadari bahwa tujuan Ramadan itu adalah untuk menjadikan kita bertakwa. Bukan di Ramadan doang takwanya yo gitu, di luar Ramadan nggak takwa. Ya, itu 1, sadari. Kedua, niat untuk mendapat ridha Allah. Yang ketiga, punya target. Emang harus melakukan amalan-amalan itu tetap dijalankan, dibuatkan jadwal dan jadi waktu utama prioritas. Yang keempat, kasih reward ke diri sendiri. Dan jangan tidak ada ngaji sama sekali selama 1 minggu. Harus pergi ngaji, cari ilmu Islam. Itu, dan saran saya sih lebih baik datang. Bukan aku mau udah denger di media sosial, di YouTube. Dampaknya nggak sekuat kalau kita hadir. Ya, karena pemindahan ilmu di dalam Islam itu dengan talaki. Kenapa lebih berdampak kalau kita datang? Kalau kajian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Sebelumnya kami dari kajian Bincang Nafsiyah, meskipun sudah di Syawal terakhir ya, tidak apa-apa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan menyampaikan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Amin amin alamin ya. Alhamdulillah, di penghujung Syawal ini kita akan bincang nafsiyah kembali membersamai ibu hebat ya, dengan tema yang menurut saya menarik gitu ya. Dan tema ini adalah terkait tentang merawat ketakwaan kita pada bulan setelah Ramadan ya. Selain Ramadan ya. Dan kita mendatangkan gitu ya, Dan kita akan pemateri kita pada hari ini adalah guru kita, yaitu Ibu Hajah Dini Sumaryanti. Bagaimana Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Bu Dini semangat sekali dari pagi, padahal ngisi gitu ya, dari pagi ngisi. Baik ya, alhamdulillah. Tadi ya gini Bu Dini, nah sekarang itu HBH ke HBH nih kan Bu ya. Kalau ngobrolnya di HBH ke HBH, iya ya, kenapa sih kok Ramadan itu kita bisa ya gaspol ibadah gitu ya, bangun sahur, bahkan sebelum menyiapkan sahur juga bisa tahajud dulu gitu ya, terus bisa tilawah Al-Quran gitu ya. Ada yang lebih dari 1 juz one day one juz itu bahkan gitu lebih. Ya, lebih gitu ya. Atau bahkan yang tadinya sedekahnya yang sedekah subuh jadi 5 kali sedekah gitu ya. Atau bahkan yang tadinya misalkan bangun subuhnya ini sekarang sholat subuh berjamaah sambil biasanya ada kuliah subuh gitu ya. Nah itu tuh sempat jadi pembicaraan ketika di HBH itu gitu ya. Dan tapi kenapa ya kok sekarang gitu ya, setelah Lebaran kan jadi bar gitu, jadi bar ya bubar gitu ya. Kok kenapa sih? Apakah karena kondisi? Apakah karena
situasi kan dulu mah ada pahala kok Ramadan gitu. Nah, ini gimana pendapat Ibu terkait tentang fakta ini nih Bu? Fakta setelah Ramadan. Karena rame nih Bu, ibu-ibu tuh pada ngeluh gitu. Kenapa setelah Ramadan semangat yang ada di bulan Ramadan itu hilang? Oh ya, banyak faktor ya Bu Ai, janji-janji Allah yang bahwa pahala yang berlipat ganda tentunya juga mengkondisikan kita. Belum lagi memang masyarakat semua orang kayak gitu loh. Oh ya, jadinya ya kan terikut. Kita ini makhluk sosial ya. Semua orang seperti itu, tentunya itu juga di bulan Ramadan sangat membantu kita untuk terus dijaga, dimotivasi untuk menjaga amal soleh kita. Nah, sayangnya setelah bulan Ramadan tuh kok kayaknya langsung gitu ya. Iya, betul. Tanpa janji bahwa nanti akan dapat pahala yang berlipat ganda dan sebagainya gitu kok. Dan juga memang lingkungan juga kan, TV juga enggak, sosial media juga hilang, semangat untuk memotivasi. Jadi sebenarnya wajar walaupun seharusnya tidak. Kenapa seharusnya tidak? Kan kita tahu ya, perintah Ramadan itu kan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum. Jadi puasa itu juga diwajibkan pada orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga sudah diperintahkan untuk melakukan berpuasa. La'allakum tattaqun. Buat apa? Supaya kalian bertakwa. Nah, frase la'allakum tattaqun itu ya Imam Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya itu mengatakan, saya bacain ya Bu. Ya, mangga Bu. Makna la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa itu adalah dengan saum ini, agar dengan saum ini Allah mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Maknanya apa? Maka sebenarnya la'allakum tattaqun itu adalah Allah menjadikan ada Ramadan itu untuk menjadi sekolah, menjadi madrasah, menjadi camp, training, pelatihan untuk di situ dibentuklah orang yang bertakwa. Seharusnya. Makanya jadi bukan di sini takwa, di sini udah enggak, tapi di sini takwa. Setelah di sini takwa, maka ini tuh dipakai seterusnya. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi dari pertanyaan Bu Ai ini mengingatkan saya ada 3 golongan orang. Kalau orang dikaitkan dengan puasa, itu ada 3 kelompok orang. 3 kelompok orang ya Bu ya. Ada 3 kelompok orang tadi. Orang yang dapat tuh puasanya, dapat takwa sesuai dengan tujuan Allah menjadikan dia orang yang berpuasa. Ada lagi kelompok yang kedua, namanya kelompok budaknya Ramadan. Jadi budak Ramadan gitu ya. Para ulama mengatakan mereka pas Ramadan itu penuh semangat beribadah gitu ya, pas Ramadan. Tapi di luar Ramadan mereka tidak mendekatkan diri, tidak memberikan hak-hak Allah. Allah itu kan menciptakan kita, memberi banyak kenikmatan gitu ya. Allah juga punya hak membuat aturan buat kita. Nah, hak itu nggak kita berikan kalau nggak di Ramadan. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai budaknya Ramadan. Bahkan ulama salaf itu mengatakan ini seburuk-buruknya umat. Segitu budaknya Ramadan ya? Iya, budak Ramadan ini seburuk-buruk kaum. Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataif al-Ma'arif itu mengatakan bahwa ada orang yang nggak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Gitu. Jadi dia hanya mengenal hak Allah, memenuhi hak Allah, ibadah aja. Hanya di Ramadan. Di luar Ramadan dia lewat. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga ini adalah nauzubillah min dzalik, orang yang sebelum Ramadan banyak bermaksiat kepada Allah, nggak sholat, nggak zakat, mau ngomong seenaknya. Kalau ibu-ibu ya santai bergosip gitu ya dan sebagainya. Marah-marah, ya tidak taat pada suami dan sebagainya. Nah, sebelum Ramadan gitu, sepanjang Ramadan nggak ada bedanya. B aja, sama aja. Setelah Ramadan ya
nggak berpengaruh. Mereka ini yang paling sedih, digolongkan oleh Allah, ini dikatakan mereka ini adalah binatang ternak. Ada Ramadan, tidak Ramadan sama Kayak aja. begitu, kenapa mereka dibilang binatang ternak? Itu di surat Al-A'raf 179. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Walaqad darokna li jahannama kasirom minal jinni wal insi. Telah benar-benar disediakan, ya, kami telah menyediakan untuk neraka jahanam itu kebanyakan dari apa? Dari kasir minal jinni, jin dan manusia. Kenapa disediakan banyak buat golongan jin dan manusia? Karena apa? Ini alasannya nih Bu ya. Lahum kulubun layah kohu nabiha. Mereka punya kulub. Kulub itu hati, bisa juga akal. Tapi nggak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian mereka juga Allah beri apa? Walahum a'yunun. Mereka dikasih a'yun, mata. Ya, layub siru nabiha. Tapi nggak dipakai buat melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka juga dikasih walahum azanun. Mereka dikasih azan. Telinga. Layas ma'u nabiha. Dan tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, dikatakan mereka itu yang nggak make, berarti kan dia nggak make ya, nggak dengar dan sebagainya. Itu ula ika kal an'ami. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol, dan mereka sebenarnya lebih sesat dari hewan-hewan ternak. Ini kelompok yang ketiga. Jadi orang kalau dikaitin dengan Ramadan itu ada yang memang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan Ramadan, mengadakan bulan Ramadan. Jadi orang yang bertakwa. Ya, kemudian atau jadi orang yang hamba budak Ramadan. Ya, seburuk-buruknya umat dibilangnya budak Ramadan ini oleh para ulama, dan jadi orang yang seperti binatang ternak kalau dikaitkan dengan Ramadan. Lebih sesat bahkan. Ya, lebih sesat ya. Daripada binatang ternak, kagak nggak mikir, nggak pakai mata untuk melihat ayat-ayat Allah, nggak pakai telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, kita mau termasuk golongan yang mana? Ya, betul. Itu Bu. Ya, jadi itu Bu, kalau tadi ditanya kenapa bisa gitu, memang dikondisikan Ramadan. Tapi masa ya kita mau tidak tahu bahwa jelas ayatnya tujuan Ramadan itu untuk membuat bertakwa. Masa kita mau pilih yang jadi apa? Budak Ramadan, seburuk-buruknya umat ya Allah. Enggak, gitu. Itu Bu Ai. Ya Allah, ibu hebat di rumah ya, ternyata tadi ketika kita gaspol di Ramadan, terus yang di bulan selanjutnya kita ke mode awal lagi, itu ternyata dipertaruhkan di sini di 3 kelompok tadi ya Ibu ya. Silahkan pilih. Ternyata ngeri banget ya Allah. Kata Bu Dini, silahkan pilih. Apakah kita menginikan sendiri gitu ya Bu ya. Apakah kita ada di kategori yang pertama tadi, yaitu yang memang tujuan Allah menciptakan Ramadan itu untuk orang-orang yang bertakwa, untuk menjadikan kita orang-orang bertakwa. Artinya sebelumnya takwa, sesudahnya takwa. Sebenarnya nggak takwa banget, tapi digodok di Ramadan jadi takwa. Nah, apakah yang itu, atau apakah yang kedua menjadi hamba Ramadan, tadi budak Ramadan ya Bu ya, seburuk-buruknya umat. Nah, itu yang tadi itu Bu ya, yang Ramadannya itu gaspol, tapi setelahnya balik lagi ke setelan awal lagi. Nah, itu disebut dengan seburuk-buruknya umat. Atau yang ketiga, bahkan ketiga itu tadi ada Ramadan atau tidak ada Ramadan, biasa aja. Jadi tidak berpengaruh gitu bagi mereka gitu. Dan ini adalah seperti binatang ternak yang lebih sesat gitu tadi ya Bu ya. Lebih sesat bahkan dari binatang ternak. Ya Allah, kita jadi mikir, kita masuk golongan mana ini gitu ya, mindalik gitu ya. Kalau di golongan kedua juga kayaknya kita sih jadi hamba Ramadan, pol-polan di situ, tapi kok jadi seburuk-buruk umat ya gitu ya. Bukan saya ngomong ya ulama salaf iya, gitu makanya ya. Gitu, salah satunya Imam Ibnu Rajab dalam makanya ini diangkat di Bincang Nafsiyah karena yang penting banget gitu ya Bu ya, ketika kita merawat takwa ini gitu ya. Nah, itu tadi ya Bu ya, kondisi sekarang itu ketika ibu-ibu tuh sudah lewat di Ramadan dan memasuki bulan Syawal. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa Bu, selain tadi pahala, terus kondisi yang membuat kita tuh kok jadi melempem sih gitu ya. Iya, ya tadi ya, ketidaksadaran Bu.
nggak sadar. Ya tadi ada mindset bahwa ya soleh pas di Ramadan aja. Emang Ramadan ini karena pahalanya berlipat kita pol-polin dong. Ya, Ya kan itu ya, mindsetnya. betul. Karena Ya, Ramadan betul. ini pahalanya berlipat kita pol-polin. Udah Ramadan, udah Fitri nih, udah nol, Bebas gitu ya. suka-suka, Balik lagi. salah lagi gitu. Padahal Idul Fitri itu kan artinya berbuka ya. Ini mah bener-bener Fitri itu Fitri, udah bebas nol. Ya, sampai Fitri juga kantongnya. Ya betul, Sampai Fitri kosong juga kantongnya. ya. Nah, nggak kayak gitu ya, bahwa bukan dipol-polin di bulan Ramadan, udah bersih kita. Selanjutnya aman, enggak kayak gitu. Karena ada mindset yang kayak gitu, itu juga menurut saya berpengaruh loh Bu terhadap Kayaknya bukan banyak kali ya. Maksudnya kalau diiniin gitu ya, yang begitu gitu ya Bu ya. kesadarannya begitu bahwa pol-polan di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat, udah habis itu Iya. yang lain-lainnya santai. Kalau dilihat di media televisi juga kan kayak pengisi-pengisi acara artis-artis itu tertutup rapi gitu ya Bu ya. Giliran sudah Ramadan, udah buka terbuka lagi. lagi. Bahasan-bahasan juga kembali ke bahasan yang ya tidak ada ininya lah ya ada gitu ya. Iya itu kalau menurut itu salah satu penyebab selain tadi lingkungan mendukung, suasana mendukung, janji-janji pahala yang berlipat, salah mindset. Mindset berarti yang harus dibetulkan gitu ya. Betul, salah mindset ya, Ibu hebat sekali. Sepertinya kita ini selama ini mindset di bulan Ramadan itu ya udah Ramadan tuh memang kita harus popolan di situ gitu ya. Setelah itu mah ya udah gitu ya, santai lagi gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita perbaiki mindset kita ketika bulan Ramadan itu ya untuk seterusnya gitu ya Bu ya. Betul. Ketika kita gaspol di Ramadan maka itu adalah untuk seterusnya juga di 11 bulan yang akan datang gitu ya. Yes. Meskipun pahalanya berbeda ya Bu. Pahalanya berbeda, tapi memang itu Ramadan itu dibuat untuk membuat kita sepanjang setelah Ramadan ini terus konsisten. Jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau lihat kelompok yang tadi mah asal termotivasi ya Bu harusnya sih ya. Iya. Kita ngelompat kelompok yang tadi gitu ya, ketika kita kelompok yang kedua hamba Allah hamba Ramadan kok jadi seburuk-buruk umat gitu ya. Apalagi yang ketiga tadi gitu kan ya, seperti hewan yang sangat sesat, dan lebih ternak sesat dan daripada sesat hewan gitu ternak. ya. Dan berarti mau nggak mau pilihan kita sebagai seorang muslimah itu adalah poin yang pertama ya Bu ya. Nah, jadi harus menjaga terus Ramadan, semangat Ramadan itu di 11 bulan yang akan datang. Nah Bu, sekarang apa sih sebenarnya ketakwaan yang harus kita raih pada saat Allah itu memberikan 1 bulan di situ kita tuh digembleng puasa dan lain sebagainya. Yang kayak apa takwanya? Iya, apa sih gitu ya? Takwa itu yang kayak apa sih? Takwa itu di surah ada salah satu definisi takwa bisa kita lihat di surat Al-An'am 153. Ya, sahabat dan ibu hebat di rumah boleh bareng-bareng ya, kita buka di surat Al-An'am 153. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hada siratim mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ya, apa jalan yang lurus? Kita sama-sama paham jalan yang lurus itu adalah Islam. Fattabi'uhu, ikuti itu. Wala tattabi'u subulan. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarroqoda, maka janganlah kamu tercerai-berai bikum dari jalan itu. Ansabilihi zalikum wasokum, hingga yang demikian itu nggak bagus lah ya dari jalannya, supaya la'alakum tatakun. Jadi kan bertakwa juga. Bertakwa itu yang ngikutin Islam, ngikutin sirotol mustaqim. Jadi definisi takwa itu apa sih? Ngikutin jalannya Islam, bukan jalan yang lain. Kalau kamu la'alakum tatakun, kalau kamu mau jadi hamba yang bertakwa itu adalah satu, mengikuti jalan Islam. Atau bisa juga kita lihat di surat Al-Baqarah untuk definisi takwa ini. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu, hai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian, robbakum, kepada Tuhan kalian,
Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum Sebelumnya. kalian apa? La'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Berarti orang yang bertakwa yang apa? Bisa juga dengan definisi orang yang bertakwa itu orang yang beribadah kepada Allah. Kan kita disuruh beribadah kepada Allah agar kalian bertakwa. Kemudian kalau Imam Ali itu mendefinisikan takwa itu adalah takut. Orang yang takwa itu orang yang takut. Takut apa ya? Takut melanggar aturan Allah. Takut kalau Allah nggak ngerjain perintah Allah, dia takut. Kalau tidak menjalankan aturan Allah pun dia takut. Melanggar aturan Allah dia takut. Ini makanya karena memang Ramadan itu tuh kayak camp pelatihan. Kita di Ramadan takut banget kan ya? Iya, betul. Di Ramadan makan halal aja kita takut. Iya, betul. Apalagi makan yang haram. Apalagi kita di Ramadan. Di Ramadan kita takut banget ngegosip. Ngejaga banget gitu ya. Di Ramadan kita takut banget marah-marah. Bahkan di Ramadan kita takut banget ninggalin halal yang sunnah. Ya, betul. Zikir itu kita takut ninggalin Iya, sayang. betul. Sholat malam tarawih itu kan sunnah, kita takut Iya, ninggalin. betul. Ya, sodako sunnah kita takut ninggalin. Iya. Baca Quran sunnah kita takut ninggalin. Iya, betul. Apalagi ninggalin yang wajib kita Ya. takut banget karena memang muncul karena itu camp latihannya buat kita takut. Iya. Nah, pertanyaannya kita takut enggak sih ya di bulan-bulan yang lain? Selain di bulan Ramadan Karena tadi. harusnya takut itu dibawa. Iya, betul. Setelah Ramadan, maka sebenarnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut. Ya, dia mengikuti jalan Islam, dia beribadah kepada Allah dan dia takut melanggar aturan Allah, dan Aturan itu kita Allah. rasakan di bulan Ramadan. Harusnya selain bulan Ramadan pun kita merasakan itu. Iya. Itu definisi takwa. Ya, ternyata ya Ibu hebat. Definisi takwa itu enggak kan selama ini gini ya Bu ya. Mematuhi perintah Allah Iya, terus apa teh meninggalkan yang dilarang. Nah, kayaknya udah definisi itu tuh udah aja gitu. Nah, ternyata kan tadi yang pertama itu adalah mengikuti jalan Islam. Sirotol mustaqim, Sirotol jalan yang mustaqim. lurus. Jadi apapun itu perintah Islam ya kita Diikuti. taat gitu ya. Nah, itu ya. Jangan pakai jalan yang lain. Nah, Jelaskan. itu. Jangan ngikutin jalan yang lain, jelas. Jalan gitu. Islam yang kita pakai siratal mustaqim gitu. Jangan sampai kita doa pengen siratal mustaqimnya selamat gitu ya Bu ya, nanti di akhirat tapi di dunia gitu ya. Mencari jalan yang lain misalkan kan itu. Nah, jalan mengikuti jalan Islam itu siratal mustaqim. Yang kedua tadi menjadi abdi Allah, hamba Allah. Ibadah Ya, kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja mengingat Allahnya, tetapi ya sepanjang tahun, sepanjang masa gitu ya. Yang ketiga tadi itu adalah takut. Ya, seperti juga di bulan Ramadan Iya, itu betul. maka gitu tumbuh, tapi harusnya itu terus dibawa. Iya, betul juga takutnya. sih ibu-ibu hebat. Mungkin ibu hebat di rumah juga bisa merasakan ketika kok takut banget gitu ya, ketika mau ngegosip kok takut gitu ya. Ketika ketinggalan sholat sunnah aja benar Bu. Kayaknya kok takut buru-buru gitu ya. Kita tuh untuk melaksanakan sholat sunnah, rawatibnya dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kok kenapa gitu ya setelah bubarnya Ramadan itu tules gitu ya. Nah, ini definisi ketakwaan yang harus kita pahami ya, ketika ketakwaan itu kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Ketika Allah itu memberikan waktu untuk kita digembleng. Ya, jadi di bulan Ramadan itu kita benar-benar jadi orang yang menjadikan Islam itu sebagai mengikuti siratal Islam mustaqim semuanya tadi gitu ya Bu sebagai ya. siratal mustaqim. Betul. Di bulan Ramadan itu kita benar-benar Beribadah beribadahnya kepada Allah, Di bulan iya, Ramadan betul. itu membesarkan takut. Iya.
Bentul juga sih ya, apa yang di takwa tadi tuh ya sebenarnya ya, ada semua ketika kita di Ramadan, tetapi nah ini pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah ketika kita tuh memang betul tadi tuh ya di yang 3 itu tuh kita jaga ketika di Ramadan. Nah ini gimana caranya Bu supaya kita itu terus merawat itu sepanjang 11 bulan yang akan datang atau sepanjang umur kita lah gitu ya Bu ya. Biar terus ya. Biar terus. Tips merawat Ramadan. Nomor 1 sadari Bu. Sadari. Apa yang mesti disadarin? Ya, satu yang mesti disadari itu adalah bahwa kalau sadari bahwa tujuan Ramadan itu adalah untuk menjadikan kita bertakwa. Jadiin orang bertakwa. Jadi itu harus dipakai seterusnya. Harus sadar ya Bu. Harusnya itu sadari itu gitu ya, bahwa tujuan Ramadan itu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, bukan di Ramadan doang takwanya yo gitu, di luar Ramadan nggak takwa. Ya, itu satu, sadari. Kemudian yang kedua yang perlu kita sadari adalah ini Bu, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali itu menyatakan bahwa para ulama dalam kitabnya ya Bu menyatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan imbalan pahala atas kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi Muslim itu Bu ya, ketika dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh itu pahalanya 2. Di akhirat kita jelas tahu ya. Tapi buat kita tahu di akhirat itu nanti kita dapat pahala, sebenarnya kita udah tahu dapat pahala nggak sih? Dengan di dunia. Apa di dunia? Dimudahkan kita untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Gitu. Jadi Imam Ibnu Rajab ini menyatakan jika Allah menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik dia untuk melakukan amal kebaikan selanjutnya. Apa itu taufik? Diberikan kemudahan melakukan kebaikan selanjutnya. Jadi ini bisa jadi indikator amal kita diterima nggak sih sama Allah. Maka beliau menyatakan salah satu indikator bahwa puasa kita Ramadan diterima nggak ya sama Allah, indikatornya adalah kita ngerjain saum sawal atau tidak. Itu indikatornya. Sodakoh kita keterima nggak ya selama bulan Ramadan? Apakah di bulan-bulan setelah Ramadan kita masih bersodakoh? Dimudahkan nggak? Dikasih taufik nggak sama Allah? Oh iya, Masya Allah. Zikir-zikir kita, baca Quran kita, itu kita diberi taufik nggak di sudah Ramadannya? Gitu. Nah, kalau kita sadari itu, maka sadari bahwa ketakwaan kita setelah bulan Ramadan itu adalah indikator bahwa amal kita di Ramadan diterima. Tapi kalau di bulan setelah Ramadan ini ketakwaan kita tidak ada, wallahu alam yang kemarin keterima atau enggak. Tapi ini kan indikator. Ini yang juga perlu kita sadari. Ya, itu sadari yang kedua. Sadari yang pertama tadi apa Bu? Sadari bahwa yang pertama sadari bahwa Ramadan itu tujuannya membuat kita bertakwa. Yang bukan pertama sekedar buat takwa di Ramadan. Yang kedua bahwa takwa kita di bulan setelah Ramadan itu adalah bukti bahwa amal Ramadan kita diterima. Oh, taruhannya itu ya Ibu. Jadi kan mikir ya, aduh kalau saya males baca Quran yang kemarin gimana ya? Takut banget gitu ya. Kemudian yang ketiga Bu, harus disadari tadi yang poin pertama bahwa yang namanya orang bertakwa itu dia menerima Islam secara kafah, menjadikan Islam itu sirotol mustaqim, jalan yang lurus yang dia pilih, bukan memilih jalan yang lain. Itu makna menjadi yang dimaksud dengan sadari yang pertama. Ini yang harus dulu kita tanamkan gitu loh, supaya mendorong kita kalau pengen takwa terus. Sadari terus. Bulan Ramadan bukan buat habis-habisan di situ setelah Ramadan lewat. Buat menjadikan kita bertakwa, sadari bahwa takwa kita setelah Ramadan itu bukti apakah Ramadan kemarin amal kita diterima atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang namanya takwa itu adalah menjadikan Islam jalan hidup dia, sirotol mustaqim, bukan jalan yang lain. Maka dia menerima Islam secara kafah. Secara kafah. Itu yang cara gitu ya Bu ya. Itu mindsetnya yang dibangun jadinya kita pengen. Kebayang gak sih kalau itu sudah terbangun di diri kita gitu ya. Itu sadari Bu. Ya. Nah setelah sadari baru niat.
Sadari terus niat. Niatnya apa? Niatkan bahwa setiap bagian dari hidup kita ini untuk mencari ridho Allah. Ya. Setiap detik. Jadi diniatan, makanya kalau pagi ya, niatin hari ini aku mau ngapain aja ya. Oke, aku mau bangun tidur, oke sholat, tahajud untuk mencari ridho Allah pasti ya kalau itu mah. Kemudian habis sholat tahajud, mungkin zikir, ngaji, menunggu waktu subuh untuk mencari ridho Allah. Habis subuh, alhamdulillah kalau saya Bu Ai sudah tidak bak-bak-bak. Tidak bak-bak. Sudah menyiapkan santai, sarapan atau bekal ibu-ibu yang gitu ya. menyiapkan sarapan diniatkan itu untuk mendapat ridho Allah. Kalau kita niatin untuk mendapat ridho Allah, kira-kira dongkol nggak ya, ini nggak ada yang bangun pada susah, suami nggak bisa bantuin dan sebagainya. Iya. Ridho, bak-bak nyiapin bekal ridho Allah. Kemudian mau ngapain lagi? Oh, nanti mau berangkat. Tadi saya mau berangkat ke sekolah. Nanti mau rapat dengan guru, menyiapkan anak-anak menjadi anak-anak solih dan solihah, bikin program dan sebagainya, diniatkan supaya Allah ridho. Iya, betul. Habis dari sekolah mau halal bihalal. Al-balal silaturahmi, ya Allah mudah-mudahan engkau ridho ya Allah karena engkau. Ya, habis halal bihalal mau ngapain? Mau ketemu Bu Ai di kafe. Untuk mencari ridho Allah, maka kita bikin konten, yuk bikin. Kita syuting tentang merawat Ketakwaan. Gak ada tujuan lain supaya Allah ridho. Ada yang kelewat, gak sempat masak siang. Duh, gimana ya makan siang? Karena saya dari sekolah langsung ke sini. Oke, saya telepon tetangga saya. Ibu hari ini masak, kebetulan saya punya tetangga yang sedang masak. Oh, Masya Allah. Ibu hari ini masak apa? Oh, Ibu Budi ini mau dimasakin. Iya, Ibu punya apa? Oh, bikin ini aja ada ikan nila. Mau deh ikan nila aja sama sambal terasi ya, sama sayur lodeh. Ya Allah, ini saya niatkan supaya engkau ridho menghubungi ini. Bisa aja kan saya, Abi makan di luar aja deh. Bisa benar. aja kan ya. Makan di kampus aja deh, nggak usah pulang buru-buru. Tapi karena saya ingin mendapatkan ridho, ya udah ridho Allah, ya udah saya pesan entah suami pulang cepat atau tidak dalam rangka mengharapkan ridho Allah gitu. Setiap pilihan-pilihan aktivitas kita pilih untuk supaya Allah ridho. Niat yang kedua. Niat yang kedua. Ya, satu tadi sadari 3 hal itu. Yang kedua, niatkan setiap aktivitas kita itu mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang ketiga, bikin jadwal, bikin target. Bikin target yang realistis lah ya. Target sehari kalau misalnya masih bisa 1 juz bagus. Kalau nggak bisa 1 juz, paling nggak setengah juz. Baca Qur'annya, zikirnya mau kapan, bikin target, bikin jadwal, dikerjainnya kapan. Ya, dan itu adalah waktu utama, waktu prioritas, jadiin prioritas dan bersegera. Bukan sebagai waktu-waktu yang ya kalau sempet, kalau capek ya nggak jadi dikerjain. Waktu luang gitu ya. Enggak. Yang ketiga itu mengutamakan. Jadi ada jadwal, target yang jelas, dibikinin jadwal ya. Kemudian itu jadi prioritas, waktu yang utama. Jadi waktu prioritas. Oke. Yang ketiga kan kalau Ramadan Allah yang kasih reward berlipat-lipat ya. Makanya semangat. Padahal di nggak Ramadan juga Allah kasih reward, tapi karena nggak disebutin mungkin kurang semangat. Kasih reward sendiri deh, kasih reward ke diri, atau kalau anak kasih reward, aku hari ini udah ngerjain ya. Oke lah, aku mau ngasih reward apa ya ke diriku? Ya udah deh, aku boleh hari malam ini mau tidur makan coklat kalau saya. Makan seblak. Makan mie rebus pakai telur. Ya. Kasih reward ke diri sendiri. Kalau udah seminggu ini, kayaknya udah jadi kebiasaan, apalagi udah sebulan kayak gitu terus reward, boleh minta reward, kasih reward dong ke suami, kasih reward aku gini loh, boleh. Iya. Ini yang punya duit lebih boleh loh beli tas yang jalan-jalan ke mall gitu ya. Beri reward. Jadi kita senang. Nah, ini penting Bu. Yang selanjutnya untuk kita bisa menjaga tetap ini merawat takwa ini harus ngaji, harus cari ilmu Islam. Nggak ngerasa udah cukup, karena ketika ngaji bertemu itu akan pasti dapat ilmu tuh diingetin lagi untuk takwa lagi. Dan yang terakhir adalah punya bestie.
Besti. Bestimu itu dilihat dong, bestinya tuh yang mengajak ketakwaan atau bestinya yang nggak usah lah, aduh nggak usah inilah, ini malah bergosip dan sebagainya. Itu cara merawat takwa. Berapa tuh tadi ya? 1, sadari. Yang kedua, Niat niat untuk ridha mendapat Allah. ridha Allah. Yang ketiga, punya target, emang harus melakukan amalan-amalan itu tetap dijalankan, dibuatkan jadwal dan jadi waktu utama, prioritas. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kasih reward ke diri sendiri. Dan jangan tidak ada ngaji sama sekali selama 1 minggu. Harus ngaji, pergi ngaji, cari ilmu Islam. Ya. Itu, dan saran saya sih lebih baik datang. Bukan aku mau udah denger di media udah sosial, dengerin YouTube, dampaknya nggak sekuat kalau kita hadir di kajian gitu ya. Ya, karena pemindahan ilmu di dalam Islam itu dengan talaki, transfer ilmu dalam Islam itu talaki, ketemu guru. Ya, kenapa lebih berdampak kalau kita datang, kalau kajian itu? Karena di situ ada keberkahan guru, ada keberkahan ilmu, ada keberkahan majelis ilmu, ada keberkahan para pencari ilmu, banyak sekali. Masya Allah. Dan besti-bestinya besti yang pasti yang mengarah kebaikan gitu ya Bu ya. Jadi itu ya Bu Hebat, gimana caranya tadi merawatnya. Tadi kita sudah membahas tentang takwanya, terus ngebahas juga tentang golongan-golongan orang yang terkait dengan Ramadan. Nah sekarang merawatnya dengan merawat takwa itu yang pertama ada tadi sadari ya. Sadari tadi ada 3 poin ya Bu Dini ya. Sadari tadi teh, bahwa puasa itu untuk ketakwaan. Untuk menjadi takwa, bukan menjadi ketakwa. Takwanya di situ doang. Jangan-jangan sampai ini kita tidak sadar gitu ya. Tidak sadar bahwa Ramadan itu untuk meraih ketakwaan gitu ya Bu ya. Yang kedua tadi untuk membuka pintu kebaikan. Takwa kita saat ini adalah bukti amal yang lalu itu diterima atau tidak. Diterima atau tidak itu ketika kita bisa melakukan kebaikan itu setelahnya. Iya betul. Nah itu ya Bu ya. Terus niat. Satu lagi, masih sadari bahwa yang namanya takwa itu adalah memilih Islam sebagai jalan hidup, siratal mustaqim. Berarti harus berislam kafah. Nah ini yang sadari ini penting banget di poin pertama ya Ibu Hebat di rumah. Jadi harus diingat-ingat, sadari bahwa itu adalah ketakwaan, untuk meraih ketakwaan. Kedua disadari adalah untuk melanjutkan pintu kebaikan gitu ya setelah itu gitu. Yang ketiganya adalah untuk menjalani tadi jalan siratal mustaqim. Yang kedua tadi niat hanya karena ridho Allah ya. Semua dilakukan ridho Allah, seperti tadi Bu Dini aktivitasnya dari mulai bangun tidur dan sebagainya itu harus hanya karena memang ridho dipikirin Allah. Niatnya memang harus karena Allah. Jadi bukan karena aktivitas doang gitu ya Bu ya. Biasanya Bu Ai, kalau kita lupa nggak karena ridho Allah, itu suka ngerasin, ada yang suka ngerasin dulu, saya suka ngerasin, kok capek ya, kok berasa kosong ya, kok gini-gini aja ya. Itu kalau ada orang yang sedang kondisi seperti itu, cek kayak biasanya sih karena niatnya lupa niatin tidak karena Allah. Ya betul Bu. Menjalankan aktivitas ngalir aja, bangun tidur, sholat, kemudian kerja, tahu-tahu udah sore lagi. Capek banget ya, kosong hidup ini ya gitu. Gak ada target. Itu juga ada curhatan kayak gitu, bener Bu. Kok kayak kosong sih, kayak hampa, kayak gimana gitu kosong, kan ya. Ternyata ini diperbaiki di niat ya Bu ya, tadi karena ridho Allah. Yang ketiga adalah tadi apa sih Bu? Bukan reward ya? Itu target dulu, bikin target. Nah ini target yang penting juga nih, target harus tetap waktunya itu prioritas target terjadwal dan prioritas bukan waktu luang. Berarti ketika prioritas itu harus kita lakukan gitu ya, semua dijadwal ya, misalkan tilawahnya, sedekahnya dan sebagainya. Yang keempat baru reward ya Bu ya. Reward boleh dong gitu ya, setelah melakukan sekian gitu ya, kita makan ngeriwet diri sendiri gitu. Coklat, es krim atau mie rebus gitu ya. Dan itu silahkan ibu-ibu bisa mereward dirinya sendiri gitu kan ya. Yang kelima selanjutnya adalah kajian. Ngaji. Di mana harus nambah ilmu mau jadi orang yang bertakwa, menjaga takwa. Gak bisa gitu ketika kita pengen orang yang bertakwa tadi, tetapi kita nggak menghadiri kajian, tidak menambah ilmu pengetahuan gitu ya. Sedangkan tadi kajian itu banyak keutamaannya.
Meskipun ya banyak di media sosial juga iya, ya Bu tapi ya. kenapa kurang berdampak walaupun kita datang ke media sosial? Ya, Karena ternyata itu ada keberkahan-keberkahan. Dan terakhir adalah besti. Nah, besti ini penting juga ya. Besti di mana bisa mengajak kita kepada kebaikan. Jadi itu ya Bu ya. Untuk merawat ketakwaan itu agar sepanjang masa terawat. Amin ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan ya dengan kita Amin, ngadain ini, amin, kita juga Allah amin. mudahkan, Ya, Allah beri betul, taufik betul. untuk terus dalam kebaikan. Betul ya. Itu ya Ibu hebat ya, ternyata ya untuk merawat ketakwaan itu ini nggak mudah ya Bu ya. Tapi kalau kita niatkan ya, kita Insya Allah. niatkan, insya Allah bisa. Gitu. Ya. Ramadan aja kita bisa gitu. Ramadan ya. aja bisa. Ramadan aja kita bisa gitu. Mungkin ada ini terakhir Ibu. Closing statement. Statement. Yuk rawat takwa kita. Ya, ayo merawat takwa, terutama dengan menjaga membangun kesadaran itu, 3 kesadaran tadi ya, 3 kesadaran bahwa Ramadan itu untuk membuat kita takwa, bukan hanya takwa di Ramadan, kemudian bahwa takwa kita setelah Ramadan itu bukti yang kemarin keterima atau tidak. Dan yang ini yang penting juga bahwa yang namanya takwa itu menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita, yaitu Islam kafah. Ya, itu tadi ya, jalan hidup kita Islam menjadi jalan hidup kita itu Islam kafah. Baik ibu-ibu hebat di rumah, itu tadi perbincangan kita terkait tentang merawat ketakwaan kita setelah kita melewati Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu juga ketakwaan kita gitu ya. Masya Allah di sini sedang turun hujan, ya sedang turun hujan dan angin. Mudah-mudahan tetap kedengeran ini. Mudah-mudahan tetap kedengeran gitu ya. Untuk itu karena sudah waktunya juga sudah mau hampir habis ya. Untuk itu kita tutup perbincangan kita pada kali ini dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.